Sumpah, hasil eksperimen ini sangat mengerikan. Pada tahun 1983, sebuah tim ilmuwan diketahui melakukan eksperimen kontroversial di sebuah fasilitas rahasia. Eksperimen itu adalah buntut dari sebuah teori yang mereka kemukakan. Teori tersebut adalah kita dapat merasakan keberadaan Tuhan apabila kita tidak memiliki akses ke 5 indera kita. Mereka percaya bahwa rangsangan yang secara konstan diterima oleh telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit membuat manusia tidak mampu merasakan kehadiran sosok spiritual di atas sana. Itulah kenapa dalam sebuah operasi, para ilmuwan itu akan melakukan penghilangan kelima indera secara bertahap oleh subjek yang sudah dipersiapkan. Subjek mereka adalah seorang pria tua. Dia mengakui tidak punya apa-apa lagi dan merupakan seorang sukarelawan. Setelah menyetujui seluruh persyaratan itu, dia pun langsung dibawa ke meja operasi. Dalam operasi bedah yang dilakukan, para ilmuwan melakukan operasi kompleks di mana setiap koneksi saraf sensori ke otak akan diputus. Meskipun subjek masih memiliki fungsi otot penuh, saat operasi berakhir, ia tidak dapat melihat, mendengar, mengecap, mencium, dan meraba. Dia masih bisa bersuara karena pita suaranya memang tidak disentuh. Sebelum dioperasi, para ilmuwan itu sempat berpesan bahwa sang subjek harus terus berbicara setelah operasi berakhir. Operasi pun dimulai. Para ilmuwan memantau saat sang subjek berbicara keras tentang keadaan pikirannya dalam kalimat yang kacau dan tidak jelas. Setelah 4 hari, pria itu mengaku mendengar suara-suara aneh dan tidak dapat dipahami di kepalanya. Para ilmuwan masih membiarkannya dan tidak terlalu khawatir. 2 hari kemudian, pria itu menangis. Dia merancau dan mengatakan bahwa dia dapat mendengar istrinya yang sudah meninggal berbicara dengannya. Terlebih lagi, semakin lama, suara kacaunya berubah menjadi nada yang stabil. Para ilmuwan yang mulai tertarik menganggap bahwa sang subjek sudah mulai melakukan koneksi secara spiritual. Namun sayangnya, cerita-cerita yang awalnya seakan berbicara dengan istrinya, makin lama berubah menjadi penyebutan nama-nama orang. Nama-nama yang disebutkan, anehnya, adalah kerabat dekat dari para ilmuwan, yang mana informasi itu seharusnya tidak dapat diketahui oleh sang subjek. Kemudian, sang subjek mulai membeberkan detail-detail aneh tentang keluarga para ilmuwan yang sudah mati. Ucapan-ucapan dari sang subjek tidak bisa dihentikan, karena sekeras apapun para ilmuwan mencoba menyuruhnya berhenti, dia tetap saja bicara. Setelah seminggu merancau dan mengaku mengobrol dengan orang-orang yang sudah meninggal, sang subjek nampak mulai tertekan. Dia mengatakan bahwa otaknya seakan dibombardir oleh ratusan suara yang menolak untuk meninggalkannya sendirian. Dia terlihat sering mencakar dan menarik kulitnya sendiri, mencoba untuk mencari sensasi rasa sakit. Namun, tentu saja gagal. Para ilmuwan harus beberapa kali memberi dosis obat penenang tatkala dia bertingkah dan berteriak-teriak. Taktik ini berhasil selama 3 hari, sampai subjek mulai mengalami mimpi buruk yang parah. Subjek berulang kali mengatakan bahwa dia bisa melihat dan mendengar orang-orang yang sudah mati dalam mimpinya. Hanya sehari kemudian, subjek mulai berteriak dan mencakar matanya yang tidak berfungsi, berharap bisa merasakan sesuatu secara fisik. Di suatu kejadian, subjek yang histeris mulai merancau dan berbicara tentang neraka dan kiamat. Diikuti setelahnya adalah teriakan, tidak ada surga, tidak ada pengampunan, selama 5 jam berturut-turut. Dia terus memohon untuk namun para ilmuwan mengabaikan permintaannya karena mereka yakin dia sangat dekat berkomunikasi dengan Tuhan. 1 hari setelahnya, subjek tidak mampu lagi berbicara dengan logis. Dia tampak marah dan menyesali keputusannya untuk menjadi sukarela dalam eksperimen ini. Terkadang dia akan ketahuan mencoba menggigit jalur nadi di tangannya. Namun para ilmuwan yang melihat itu pada akhirnya mengekang agar dia diri dengan cara itu. Setelah beberapa jam diikat, subjek nampak diam dan terlihat seperti orang yang sadar sepenuhnya. Dia menatap kosong ke langit-langit dengan matanya yang tidak berfungsi. Tetesan air mata diam-diam mengalir dari wajahnya. Selama 2 minggu, subjek mengalami dehidrasi karena terus-menerus menangis. Di suatu pagi, saat diawasi oleh para ilmuwan, subjek tiba-tiba menoleh ke para ilmuwan dan menatap mereka. Meskipun matanya buta, namun tatapannya lurus seakan dia dapat melihat sepenuhnya. Saat tatapan para ilmuwan dan subjek bertemu, sang subjek tiba-tiba berucap, "Aku sudah bertemu dengannya, dan dia telah
meninggalkan kita, ujarnya sebelum meninggal detik itu juga.